Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa membuat uh, sedikit ya penjelasan mengenai materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai evaluasi atas pengendalian internal. Baik, kalau pada pembahasan sebelumnya kita bahas atau saya bahas mengenai pemahaman atas pengendalian internal. Kali ini kita bahas mengenai evaluasi atas pengendalian internal. Jadi kalau yang kemarin itu kita masih mempertanyakan mengenai bagaimana tujuan atau apa fungsi daripada pengendalian internal. Kali ini kita bahas mengenai bagaimana menguji pengendalian internal. Sudahkah pengendalian internal itu berjalan sebagaimana mestinya? Sudahkah memberikan kebermanfaatan atau hanya kesia-siaan saja? Baik, dalam ISA 315 alinea 13, di situ ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa auditor itu wajib mengevaluasi rancangan dari pengendalian internal dan menentukan apakah pengendalian tersebut sudah diimplementasikan dengan melaksanakan prosedur tambahan di samping bertanya kepada pegawai entitas. Jadi di sini auditor ketika masuk dalam sebuah entitas, dia wajib hukumnya untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada, yang dijalankan dalam entitas tersebut, itu telah berjalan sesuai dengan prosedur. Caranya bagaimana? Caranya auditor bisa menanyakan kepada pegawai-pegawai tersebut yang ada di situ, atau juga bisa menguji pengendalian-pengendalian yang ada di situ. Sebentar kita jelaskan ya, bagaimana tata caranya. Oke, auditor wajib mengevaluasi rancangan implementasi pengendalian. Yang pertama, risiko, apa yang harus dimitigasi, apakah pengendalian yang dirancang manajemen itu bisa memitigasi risiko. Mitigasi ini maksudnya bisa mengurangi ya, identifikasi kemudian bisa mengurangi risiko. Risiko itu ada yang bisa dihilangkan dan ada yang tidak bisa dihilangkan. Risiko-risiko yang sifatnya inherent atau melekat itu sudah sulit untuk dihilangkan, sementara risiko pengendalian itu masih bisa untuk dihilangkan. Kemudian apakah pengendalian yang memitigasi risiko itu berfungsi? Nah, ketika pengendalian telah dibuat, apakah pengendalian tersebut bisa membuat risiko kemudian berkurang, diidentifikasi, kemudian apakah operasi pengendalian yang relevan sudah didokumentasikan? Ya, apakah ini semua terdokumentasi dalam bentuk laporan atau apalah namanya? Nah, langkah 1, risiko apa yang harus dimitigasi? Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi risiko bawaan mengenai salah saja material yang terdiri atas risiko bisnis dan risiko kecurangan. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam berbisnis, dalam sebuah aktivitas bisnis, risiko itu terbagi atas risiko bisnis dan risiko kecurangan. Risiko bisnis di sini maksudnya adalah risiko ketika sebuah bisnis beroperasi secara normal, kemudian terjadi gangguan-gangguan seperti kalau kita lihat sekarang kondisi pandemi sekarang, perusahaan memproduksi barang, ya ada supply, tapi demand-nya kurang seperti itu. Kenapa kurang? Karena daya beli masyarakat itu kurang. Jadinya apa? Jadinya barang-barang yang diproduksi itu tidak laku, kemudian pemasukan jadi berkurang bahkan hilang. Nah, itu resiko bisnis. Jadi ketika membuat bisnis, kemudian menjalankan bisnis, kemudian barang tidak laku, nah itu resiko bisnis. Ya, atau membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut itu tidak laku di pasaran karena tidak sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan pasar, nah itu resiko bisnis. Nah, sementara resiko kecurangan adalah resiko di mana orang yang ada dalam sebuah perusahaan atau perusahaan itu sendiri atau individu-individu yang ada dalam perusahaan itu melakukan hal-hal yang curang begitu, seperti mengambil barang milik perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, atau perusahaan yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam memproduksi barang, ya bahan-bahan yang dia susun dalam membuat sebuah produk itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu resiko kecurangan. Nah, ini yang harus diidentifikasi, oleh auditor. Oke, identifikasi risiko bawaan mengenai salah saji material yang terdiri dari risiko bisnis dan risiko kecurangan, dan apakah risiko ini bersifat menyeluruh, persuasif begitu, yang mempengaruhi semua asersi yang merupakan risiko spesifik yang mempengaruhi area laporan keuangan dan asersi tertentu. Oke.
Nah, ini contohnya, apa yang bisa salah? Yang bisa salah dalam sebuah perusahaan, indikator kinerja itu salah satunya adalah laporan keuangan. Apa yang bisa salah? Ya, laporan keuangan yang tidak andal. Kenapa bisa tidak andal? Ada beberapa faktor, ada beberapa sumber. Yang pertama, sumber risiko. Bentar ya. Laporan yang tidak andal. Apa penyebabnya? Faktor industri eksternal, industri baik itu industri eksternal, sifat entitas, kebijakan akuntansi, tujuan dan sasaran integras, pengurangan kinerja, kecurangan. Nah, apa yang membuat laporan keuangan itu tidak andal? Ya bisa jadi ini ada perubahan-perubahan kebijakan akuntansi yang mesti disesuaikan, mesti dipahami kembali oleh orang yang ada dalam perusahaan. Ini kan adalah kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan laporan keuangan yang tidak andal. Taruhlah Anda masuk dalam sebuah perusahaan, terus Anda diminta untuk buat laporan keuangan, yang Anda pahami membuat laporan keuangan itu sama seperti yang Anda diajarkan waktu di perkuliahan, sementara kebijakan akuntansi atau aturan hari ini itu sudah mulai mengalami banyak perubahan. Kira-kira Anda bisa buat nggak laporan keuangannya? Bisa saja bisa, tapi untuk saat ini pasti akan terjadi penyesuaian, pasti Anda akan belajar terlebih dahulu dan seterusnya. Kan seperti itu ya. Jadi itulah faktor yang bisa menimbulkan risiko ya, yang berasal dari internal seperti ketidakmampuan kita dalam memahami kebijakan akuntansi yang bisa berdampak kepada ini laporan keuangan yang tidak andal. Nah, bagaimana bentuk pengendaliannya? Bentuk pengendaliannya, pengendalian dan proses pada tingkat entitas, pengendalian TI, ya, teknologi informasi umum, dan pengendalian transaksional. Harus ada semacam upgrade pengetahuan, harus ada semacam upgrade sistem, harus ada semacam peningkatan lagi identifikasi apa-apa saja yang kaitannya dengan banyak pihak yang harus kemudian diperbaiki. Ya. Salah saja ketika menyiapkan laporan keuangan, sebenarnya hampir sama ya. Saja ketika menyiapkan laporan keuangan, estimasi akuntansi, penyisihan kebijakan akuntansi, penggunaan lembar kerja, transaksi non-return, ini semua sumber-sumber risiko yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya laporan keuangan yang salah saja seperti itu. Bagaimana bentuk pengendaliannya? Pengendalian pada tingkat entitas, pengendalian TI, pengendalian transaksional sama. Kemudian transaksi yang tidak diolah atau tidak dicatat dengan akurat. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena pengidentifikasian atau pencatatan transaksi yang sudah disetujui, klasifikasi transaksi, pengukuran pisah batas, pengamanan aset. Ya. Ini sumber-sumber risiko yang ada seperti itu. Ya. Jadi ini masih di langkah apa yang harus dimitigasi. Ini salah satu contoh langkah yang harus dimitigasi untuk kaitannya dengan laporan keuangan seperti itu. Baik, langkah kedua, apakah pengendalian yang dirancang manajemen itu bisa memitigasi risiko tersebut? Nah, dalam mengevaluasi apakah suatu pengendalian sudah dirancang dengan tepat oleh manajemen, maka beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mencegah atau preventing terjadinya salah saji material. Kemudian, menemukan, mengungkapkan, detekting, dan mengoreksi salah saji material setelah salah saji itu terjadi. Nah, di sini auditor disarankan mengevaluasi atas rancangan dari suatu pengendalian dimulai dengan pengendalian pervasif. Jadi pengendalian ini menjadi landasan yang penting untuk menilai rancangan dan beroperasinya pengendalian spesifik atau pengendalian transaksional. Pada tahap ini, auditor, khususnya mereka yang mengaudit entitas besar dan yang kompleks seperti itu, memandang perlu untuk memperoleh informasi terutama yang dibuat oleh entitas yang menjelaskan bagaimana proses bisnisnya, arus dokumen dalam entitas, dan di mana pengendalian itu berada. Tapi ini bukanlah ketentuan ya. Jadi ini bukan sebuah ketentuan, ini langkah-langkah saja bagaimana auditor itu mengidentifikasi apakah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen itu bisa memitigasi risiko seperti itu.
Jadi di sini maksudnya auditor ingin mengevaluasi apakah pengendalian yang sudah ada itu sudah bisa mencegah, ya, preventing, kemudian menemukan, mengungkapkan, mengoreksi salah saji seperti itu. Oke, semua bisa dipahami ya. Pindah lagi ke langkah 3. Nah, apakah pengendalian yang memitigasi risiko tersebut itu berfungsi? Nah, di sini caranya adalah melakukan pengamatan atau inspeksi operasi pengendalian yang relevan untuk memastikan bahwa pengendalian internal tersebut sudah diimplementasikan. Nah, prosedur bertanya atau inquiry saja itu tidak cukup. Auditor harus memastikan bahwa pengendalian internal yang relevan memang diimplementasikan. Auditor perlu mengamati pengendalian yang berjalan dengan melakukan observasi pada pengendalian internal sebuah perusahaan. Karena ketika auditor di sini ingin memastikan apakah pengendalian itu berfungsi, dengan bertanya saja sebenarnya tidak cukup ya untuk mengevaluasi, karena kecenderungan manusia kan ketika ditanya juga akan ada kecenderungan di mana bisa jadi dia tidak menyampaikan yang tidak sebagaimana mestinya seperti itu. Makanya auditor di sini perlu melakukan pengamatan pengamatan ya terhadap pengendalian ya dengan melakukan observasi terhadap pengendalian internal. Prosedur pengendalian yang bisa dilakukan, yang pertama itu tadi bertanya, kemudian mengamati atau mengulangi aplikasi dari pengendalian tertentu, menginspeksi dokumen dan laporan, menelusuri atau menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem informasi yang relevan untuk pelaporan keuangan. Ya, saya kasih contoh ya biar bisa dipahami. Jadi maksudnya gini, sekiranya auditor mau menguji bagaimana proses sewaktu barang itu diterima, ya. Taruhlah perusahaan ini biasa memesan barang begitu, taruhlah kertas, dia biasa pesan kertas. Nah, auditor kemudian bertanya, ya, auditor melihat bagaimana bentuk pengendaliannya dengan melihat catatan-catatannya, melihat SOP-nya, ditanyakan kepada orang di situ ya, ditanyakan kepada pegawai di situ. Ditanya, ini gimana kalau umpamanya ada barang yang diterima, ya. Terus auditor juga melihat, ya, melihat ini, mengamati, mengulangi aplikasi dan pengendalian tertentu, menginspeksi dokumen dan laporan. Gimana kalau ada barang yang masuk, kertas yang masuk, siapa yang bertanggung jawab, ya? Oh, yang bertanggung jawab ini ya. Kemudian auditor coba, ya, auditor coba seolah-olah dia datang bawa kertas, kemudian auditor menanyakan kemana kertas ini selanjutnya, kemudian ketika kertas ini sudah masuk, catatan apa yang dibutuhkan, apakah dicatat atau tidak, dan seterusnya. Kalau dicatat, mana buktinya, dan seterusnya. Kalau sudah dicatat, kemudian ditaruh kemana, kemudian dilaporkan kemana, dan kemudian diuji coba apa yang sudah dicatat tersebut. Dan ketika barang tersebut sudah masuk, kemudian ditaruhnya kemana, kemudian bagaimana cara pelaporannya, seperti itu. Jadi auditor bisa melakukan sampling juga, melihat laporan-laporan yang masuk, taruhlah dalam dalam inspeksi tersebut, ya. Dalam inspeksi tersebut auditor menemukan ada barang, ya, ada kertas tadi, kemudian auditor mau memastikan bahwa kertas ini dicatat. Auditor kemudian mengatakan bahwa ini kertas ini kapan masuknya, ya. Kalau memang dikatakan bahwa ini masuknya adalah bulan 2, mana buktinya? Kemudian dicarilah auditor itu ke bagian gudang. Ya, setelah dari bagian gudang, kemudian ditanya lagi bagian pembukuan, apakah ini dilaporkan, memang betul dilaporkan atau tidak. Nah, ini adalah salah satu bentuk prosedur penilaian risiko, ya, untuk memastikan bahwa ini, ya, apakah pengendalian itu memang betul dilakukan seperti itu, ya. Karena jangan sampai pengendalian atau SOP itu sudah ada tapi pengendaliannya tidak berjalan, makanya mau diuji coba seperti itu, ya. Bisa dipahami ya.
Kemudian langkah keempat, apakah operasi pengendalian yang relevan itu sudah didokumentasikan? Nah, langkah ini dapat terdiri atas penjelasan naratif sederhana yang dibuat oleh manajemen atau auditor mengenai proses utama yang menggambarkan operasi pengendalian internal yang relevan. Jadi, ketika sebuah perusahaan, sebuah entitas, karyawan dari entitas tersebut menjalankan aktivitasnya, maka sudah seharusnya dia mendokumentasikan aktivitas-aktivitas tersebut dalam bentuk laporan, dalam bentuk catatan-catatan seperti itu. Karena itu yang dasar mereka untuk menyimpulkan, untuk mengambil keputusan seperti itu. Ya. Nah, setelah tadi kita mengidentifikasi mengenai pengendalian internal, menguji pengendalian internal, apakah pengendalian internal itu berjalan atau tidak, ya. Maka selanjutnya kita mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal itu ketika pengendalian internal tersebut berjalan dengan tidak optimal, ya. Jadi kalau auditor itu kan tugasnya adalah memeriksa. Kemudian ketika dalam pemeriksaannya auditor mendapatkan temuan yang kurang bagus buat perusahaan ke depannya, maka sudah seharusnya auditor itu menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan bahwa ada hal-hal yang kurang bagus yang ketika ini terus berjalan, maka akan mengakibatkan stabilitas dari perusahaan tersebut itu terganggu. Ya, maka dia harus mengkomunikasikan, karena tidak ada artinya auditor masuk dalam sebuah entitas ketika dia tidak menyampaikan hal-hal yang keliru. Begitu, auditor masuk bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi auditor masuk untuk mengidentifikasi kesalahan dan supaya kesalahan yang diidentifikasi itu tidak berulang dan ada perbaikan-perbaikan ke depannya buat entitas tersebut supaya entitas tersebut dapat berjalan dengan optimal. Nah, dalam standar ISA atau International Standard Auditing 265 alinea yang ke-7, di situ dikatakan bahwa auditor wajib menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang dilaksanakan, auditor telah mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal. Jadi, sebuah kewajiban bagi auditor untuk mengidentifikasi apakah pengendalian internal tersebut itu memang berjalan, dan ketika tidak berjalan, perlu disampaikan kenapa tidak berjalan, di mana saja kelemahannya, seperti itu. Nah, ISA 265 alinea 8 itu dikatakan jika auditor telah mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal, auditor wajib menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang dilaksanakan apakah secara sendiri-sendiri atau tergabung kelemahan pengendalian internal signifikan tersebut. Jadi ketika dia menemukan ada temuan-temuan berupa kelemahan-kelemahan tersebut, itu perlu disampaikan, baik kelemahan tersebut sifatnya individual ataupun secara kolektif. Kemudian ISA 265 alinea 9 di situ juga dikatakan bahwa auditor ini wajib mengkomunikasikan, jadi bukan sekadar mengidentifikasi, tapi auditor juga wajib untuk mengkomunikasikan secara tertulis kelemahannya kepada yang berwenang, ya, diidentifikasi dalam audit, kepada TCWG. TCWG ini maksudnya Towards Governance, ya. Jadi pihak yang memang tidak semua perusahaan ada TCWG, ya, pihak yang berwenang, ya, untuk mengambil keputusan seperti itu, ya. Nah, apa saja sih kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal ini? Contoh saja, ya. Contoh saja pengendalian pervasif yang secara umum, yang secara menyeluruh seperti itu. Seperti namanya, ya, ini kan tidak mesti ada dalam sebuah perusahaan, tapi ini contoh saja. Namanya pengendalian seperti ini. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian seperti tidak berjalannya pengawasan pimpinan. Jika merendahkan pengendalian internal, terjadinya berbagai kasus fraud. Nah, ini kalau umpamanya auditor menemukan hal-hal seperti ini, di mana pimpinan ini tidak begitu care dengan perusahaan, seperti contohnya kalau umpamanya dalam sebuah perusahaan itu karyawannya ketika bertransaksi itu tidak pernah dikontrolling mengenai apa saja yang dia beli, kemudian ketika dia beli barangnya kemana, ketika tidak ada care seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi catatan bahwa pimpinan di atas itu tidak begitu peduli begitu, atau pimpinan di atas itu pengawasannya cukup lemah begitu. Ketika karyawan membeli barang, kemudian dia menerima barang tersebut, itu tidak ditahu, tidak ada pencatatan, karena memang menurut laporan pimpinan tidak pernah memeriksa seperti itu.
bertanya seperti itu. Ya, karena ketika tidak melakukan pengendalian seperti itu, pengawasan seperti itu, maka kasus fraud itu kemungkinan akan muncul dan bisa berjalan terus-menerus seperti itu. Kemudian pengendalian pervasif lainnya, ya, kondisi-kondisi resiko-resiko seperti itu, keluar masuknya pegawai posisi kunci tidak terisi atau pegawai yang tidak kompeten untuk melaksanakan tugas. Nah, yang kayak seperti ini, kalau umpamanya dalam perusahaan itu sering terjadi keluar masuk pegawai, ini salah satu contoh, bukan contoh ya, salah satu indikasi di mana perusahaan tersebut tidak sehat ya, karena ada karyawan yang keluar masuk. Kenapa karyawan keluar masuk? Ya, pasti ada sesuatu yang dia cari yang lebih baik begitu. Karena kalau di tempat tersebut itu baik, tentunya nyaman begitu, tentunya dia tidak akan keluar masuk seperti itu. Nah, kalau dalam sebuah perusahaan itu ada pegawai di posisi tertentu itu sering keluar masuk seperti itu, maka akan ada kecenderungan, ada indikasi bahwa perusahaan itu tersebut tidak sehat seperti itu. Ya, ini ada banyak contoh ya, seperti kelemahan dalam pengendalian teknologi informasi secara umum, lemahnya pengendalian dalam menangani peristiwa non-rutin yang signifikan, seperti sistem baru atau akuisisi bisnis baru. Nah, ketika perusahaan tidak adaptif terhadap perubahan, ini adalah sebuah bentuk risiko-risiko besar yang ketika tidak dikendalikan bisa mengganggu stabilitas dan sustainabilitas daripada perusahaan tersebut. Ya, kemudian ketidakmampuan manajemen mengawasi pembuatan laporan keuangan, ya, kelemahan signifikan dan seterusnya, yaitu pengendalian pervasif ya yang bisa dilakukan terhadap risiko-risiko yang ada. Kemudian pengendalian transaksional ya yang bisa dilakukan atas risiko yang muncul, seperti tanggapan manajemen tidak ada atau tidak efektif terhadap risiko signifikan yang diidentifikasi ya. Kemudian salah saja ditemukan auditor padahal seharusnya dapat dicegah atau terdeteksi atau terkoreksi. Nah, kondisi-kondisi ini yang menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal terhadap kaitannya dengan transaksi pengendalian transaksional. Nah, hal-hal seperti ini ketika auditor menemukan yang seperti ini perlu dikomunikasikan kepada pihak manajemen, karena bisa jadi manajemen ini tidak tahu atau bisa jadi manajemen ini tahu tapi tidak mendalami atau mengkaji lebih dalam dampak ketika ini terus berlarut, ini terus berjalan seperti itu, karena ini bisa mengganggu stabilitas dan sustainabilitas sebuah entitas. Pengendalian internal yang tidak cukup untuk menangkal atau memitigasi risiko baru berfungsi seperti dirancang disebabkan oleh pelatihan yang kurang. Nah, ini juga ya ketika manajemen ini jarang untuk diberikan edukasi, ya jarang diupdate pengetahuannya, ya ini bisa repot, bisa berbahaya untuk stabilitas dan persaingan daripada entitas tersebut. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai berapa parahnya kelemahan pengendalian internal, ini harus diidentifikasi dampaknya, ya dampak dari salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, apa sih dampaknya? Ini harus disampaikan. Auditor adalah orang yang atau pihak yang independen dan kompeten yang sudah seharusnya menyampaikan apa sih dampaknya ketika laporan keuangan itu tidak benar, apa sih dampaknya ketika laporan keuangan itu tidak bisa diandalkan. Ini harus disampaikan. Ya, saya ada sedikit cerita. Kemarin ada kawan yang menghubungi, dia minta untuk dibuatkan laporan pajaknya. Saya tanya, kalau perusahaannya itu ada laporan keuangan kah? Dia bilang kalau laporan keuangan kita tidak ada sesuai dengan standar. Saya bilang kalau tidak ada laporan keuangan ya tidak bisa buat laporan pajak, karena dasar dalam pembuatan laporan pajak untuk perusahaan pastinya, untuk badan pastinya harus ada laporan keuangan untuk menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan. Dia bilang bisakah dibuatkan saja laporan keuangan apa adanya saja? Saya bilang tidak bisa, karena ketika itu dibuat apa adanya saja maka akan berdampak berisiko buat perusahaan nantinya, karena ketika kita bilang omsetnya cuma segini padahal ada banyak, karena laporan keuangan yang dibuat adalah asal-asalan, itu bisa berisiko buat perusahaan tersebut, bisa dapat teguran kalau ketahuan, bisa didenda, bisa rusak nama pimpinan perusahaan tersebut. Apalagi yang punya ini kawan saya dan termasuk orang yang punya nama di
Kota Makassar dan Sulawesi Selatan seperti itu. Nah itu harus diidentifikasi apa sih dampak material ketika laporan keuangan itu tidak disajikan secara handal, kompeten. Kemudian kemungkinan kelemahan itu pada saat saji materi dalam laporan keuangan di kemudian hari. Ya ini harus disampaikan juga. Apa dampak-dampaknya di kemudian hari. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, laporan pajak mau dibuat untuk diselesaikan di tahun ini untuk yang tahun lalu. Ketika ini selesai, kalau umpamanya kita asal-asal buat, maka akan berdampak nanti ke depannya. Ya, jadi kita tidak cuma berpikir hari ini, kita harus juga berpikir ke depannya seperti itu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi kerentanan aset atau utang terhadap kerugian atau kecurangan, subjektivitas dan kompleksitas dalam menentukan angka estimasi seperti nilai wajar. Nah ini juga perlu diperhatikan di sini ya, karena akuntansi itu tidak semuanya nilai-nilainya adalah nilai yang pasti begitu. Ada beberapa hal yang berupa asumsi, ada beberapa hal yang berupa estimasi. Nah ini yang perlu dilihat, sudah tepatkah angka estimasi seperti itu, karena jangan sampai salah dalam mengestimasi ya. Kemudian volume kegiatan yang sudah ada atau akan terjadi dalam saldo akun atau jenis transaksi yang terekspos oleh pengendalian internal. Kemudian yang terakhir, pentingnya pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Inilah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam menilai berapa parahnya kelemahan pengendalian internal. Nah, pengkomunikasian manajemen gunanya buat apa? Nah ini, memberikan peringatan dini. Coba kalau umpamanya ada kesalahan, ada kekurangan, ada ketidakwajaran dalam sebuah perusahaan, terus kita sebagai auditor tahu, terus kita tidak menyampaikan, kira-kira perusahaan itu bagaimana? Ya, kira-kira gimana? Ya pasti perusahaan tersebut akan merasa tidak ada masalah, padahal sebenarnya ada masalah seperti itu. Nah, ketika kita memberitahukan bahwa ada masalah, paling tidak ini bisa memberikan peringatan dini, ya, bahwa ada hal-hal yang salah harus dicegah, karena kalau terlalu berlarut-larut ini bisa menjadi masalah yang besar di kemudian hari-hari ini mungkin tidak, tapi ke depannya bisa berisiko. Jadi pengkomunikasian kepada manajemen itu bermanfaat ini untuk memberikan early warning terkait kelemahan dalam pengendalian internal. Kemudian kedua, membuka peluang untuk memperoleh informasi yang relevan seperti penegasan mengenai akuratnya saja tentang kelemahan pengendalian internal dan fakta terkait seperti besarnya salah saji yang sebenarnya ada tidaknya pengendalian internal yang mengatasi. Jadi dengan kita menyampaikan juga, kita juga mendapatkan informasi, karena jangan sampai kita salah dalam mengestimasi, kita yang salah dalam memberikan judgement seperti itu. Jadi perlu juga melakukan pengkomunikasian ya, supaya kita tahu bagaimana respon manajemen terhadap kondisi yang kita dapatkan, kita temukan seperti itu. Kemudian memperoleh indikasi awal mengenai tanggapan manajemen terhadap temuan audit ya, seperti tadi di poin kedua, bahwasanya dengan kita mengkomunikasikan, kita mengetahui bagaimana responnya ya manajemen. Oh, ketika kita tahu bahwa di situ ada kecurangan, responnya dia antusias, dia sangat berterima kasih, dia tidak menyadari, itu kan kita jadi semangat untuk bekerjanya, kita semangat untuk menemukan lagi hal-hal dan semangat untuk memberikan membantu manajemen untuk bagaimana supaya kesalahan-kesalahan atau resiko-resiko yang kita identifikasi itu tidak kemudian berlarut seperti itu. Coba bayangkan kalau seumpama manajemen itu merasa cuek saja, kita sampaikan bahwa di situ ada masalah, di situ ada problem, tapi manajemen mengatakan bahwa oke, tidak masalah kalau itu gimana? Kita sudah capek-capek kerja, kita sudah capek-capek menemukan, kita sudah bertengkar, berdebat dengan orang yang kita tanya, yang kita periksa, ternyata manajemen sikapnya acuh. Itu kan kurang nyaman buat kita sebagai auditor seperti itu. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk slide presentasi kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang agak cepat, agak kurang bisa diterima. Semoga teman-teman bisa belajar juga untuk memahami, bukan hanya dari apa yang saya jelaskan, karena sesungguhnya apa yang saya jelaskan ini tidak begitu sempurna dengan keterbatasan yang ada, karena sesungguhnya memang lebih enak untuk berinteraksi secara langsung dengan Anda di kelas, tapi kondisi tidak memungkinkan, jadi kita buat saja video yang singkat ini sebagai pengantar saja buat teman-teman belajar di rumah atau di mana saja terkait
evaluasi atas pengendalian internal dan pengkomunikasian pengendalian internal. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Anda senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.